Kak. Wah, Tadi Rakanya yang nggak ada ini. tadi Raka izin ke toilet juga. Oke. Ya, sudah baik. Terakhir saya, pertemuan ke-8, hari ini kita akan bicara tentang preventive medicine, ya, preventive medicine. Ada beberapa teori yang kita akan bicarakan, terutama teorinya John Gordon and Larich. Yang kedua, kita bicara teorinya Level and Clark. Yang ketiga, kita bicara teorinya Mohan. Baru yang terakhir, teorinya Kastner. Baik, saya langsung saja mulai. Kuliah ini bicara tentang preventif, pencegahan. Ya. Yang disebut sebagai preventif adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan atau menghindari terjangkitnya suatu penyakit. Ya. Garis bawahi ada dua kata kunci, yaitu peningkatan dan pemeliharaan. Yang kedua adalah menghindari terjangkitnya penyakit. Ini yang menjadi dasar berbagai upaya pencegahan. Artinya, dua kali ini mengatakan bahwa upaya itu harus untuk menghilangkan ini, pengobatan tepat dan adekuat, dan membatasi terjadinya komplikasi. Ya, ini adalah arahnya. Kalau kita bisa cegah suatu penyakit di individu, maka pencegahan di level keluarga juga bagus. Kalau pencegahan di level keluarga itu bagus, maka pencegahan di level masyarakat itu bagus. Jadi kalau kita mau mencegah suatu penyakit di suatu community, kita harus sasar keluarganya. Kalau mau sasar keluarga, sasarlah individu per individu di dalam keluarga tersebut. Ya. Jadi upaya pencegahan selalu dimulai dari pencegahan individu. Oke, kita lanjut. Kita mulai teorinya Level and Clark. Level and Clark ini judul teorinya adalah 5 Level Prevention Against Disease. Dalam bukunya Preventive Medicine for the Doctor in His Community. Dalam buku ini, Level Clark mengemukakan ada 3 tingkatan dalam proses pencegahan timbulnya suatu penyakit. 3 itu adalah primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Oke. Baru nanti dijabarkan menjadi 5 level. Menjadi 5 level. Ya. Dalam buku ini yang disebut sebagai pencegahan oleh Level Clark, segala kegiatan yang dilakukan baik secara langsung, direct maupun indirect, untuk mencegah suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pencegahan di sini berhubungan dengan masalah kesehatan atau penyakit yang spesifik. Dalam arti, Level and Clark menekankan pencegahan itu adalah perilaku menghindar. Perilaku menghindar. Nah, sebelum kita masuk teorinya Level and Clark, saya mau jelaskan dulu tentang natural history of disease. Perjalanan suatu penyakit. Perjalanan alamiah suatu penyakit. Suatu penyakit itu selalu dimulai dari prepatogenesa. Prepatogenesa artinya bibit penyakit belum masuk ke dalam tubuh. Baru masih terjadi interaksi. Ya. Kalau lingkungan itu menguntungkan untuk
bibit penyakit bisa masuk, kemudian bibit masuk ke dalam host, maka disebut masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa masuknya bibit penyakit sampai dengan munculnya gejala. Jadi di sini ya, kalau penyakit dini itu sudah mulai munculnya gejala. Yang disebut sebagai berbeda dengan masa laten ya. Inkubasi berbeda dengan masa laten. Kalau masa inkubasi mulai masuknya bibit penyakit sampai muncul gejala. Tapi masa laten mulai masuknya bibit penyakit sampai dengan bibit penyakit itu mampu menularkan ke yang lainnya. Ya, baik itu manusia, hewan, dan seterusnya. Ya. Itu perbedaan antara laten dan inkubasi. Ya. Sekarang masuk ke dalam penyakit dini. Penyakit dini itu penyakit yang berlangsung secara singkat. Gejalanya cenderung ringan. Ya, walaupun beberapa ada sudah menunjukkan gejala berat. Yang disebut penyakit lanjut adalah lanjutan dari penyakit dini. Biasanya berlangsung lebih lama daripada penyakit dininya. Setelah satu penyakit itu lanjut, baru penyakit itu terhenti. Ya, penyakit yang terhenti bisa statusnya meninggal, bisa penyakit itu menjadi kronis, bisa menjadi carrier, pembawa, bisa dia sembuh tapi menimbulkan satu kecacatan, bisa dia sembuh sempurna. Sembuh menimbulkan kecacatan misalnya adalah kusta, terjadi kecacatan pada jari-jarinya atau kakinya atau hidungnya, dan seterusnya. Carrier contohnya adalah hepatitis. Tidak betul-betul sembuh, di mana virusnya dalam keadaan dormant, tidur. Suatu saat dia bisa bangkit kembali. Atau typhoid fever. Ya, pada kasus tipes, bakteri tidak betul-betul hilang, dia berada di dalam usus dalam kondisi tidur. Suatu saat dia bisa bangun kembali dan menyerang kembali. Ya. Atau kronis, jadi kondisi klinisnya tetap ada, tetapi tidak menimbulkan gejala yang berarti, sangat ringan sekali. Ya, contoh kronis adalah penyakit alergi misalnya. Ya, dia tetap ada dan tidak hilang, tapi terus-terusan dengan gejala yang sangat ringan. Atau pasien itu meninggal, maka terhenti. Ini yang disebut sebagai pasien sembuh, penyakit terhenti. Jadi sembuh itu bisa sembuhnya meninggal, bisa sembuhnya kronis, bisa sembuhnya carrier, bisa sembuh dengan cacat, atau sembuh sempurna. Beberapa waktu lalu sempat terjadi perdebatan luar biasa, kapan dikatakan seseorang sembuh COVID? Ya kan? Ya. Maka tinggal ini aja, apakah sembuhnya meninggal, apakah sembuhnya kronis? Kalau kronis yang namanya long COVID. Long COVID itu juga sembuh, ya, gejalanya masih sisa tapi sangat ringan. Maka sembuh dengan kondisi kronis. Setidaknya kalau sudah sembuh itu tidak ada lagi yang bisa ditularkan. Penyebab bibit penyakitnya sudah tidak ada lagi, ya. Atau bibit penyakitnya dalam kondisi ada tapi tidak aktif. Oke. Nah, sekarang ketika bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka dia menimbulkan gejala yang namanya asimptomatis. Bibit penyakit belum menunjukkan gejala. Ya, jadi masih dalam fase asimptomatis. Baru ketika masuk horizon klinis, gejala itu menunjukkan suatu tanda. Ya, tanda dan gejala. Maka disebut sebagai gejala yang simptomatis. Penyakitnya sudah mulai tampak. Nah, kalau kita melihat 3 fasenya, maka di sini adalah fase pre-patogenesa, sementara di sini adalah fase patogenesa, maka di sini adalah fase klinik. Disebut fase klinik, dia sudah menimbulkan gejala. Disebut fase patogenesa, dia belum menimbulkan gejala, tetapi sudah ada terjadi perubahan secara anatomi histopatologi di dalam tubuh. Ya,
sudah terjadi kolonisasi daripada bibit penyakit. Disebut prepatogenesa ketika bibit penyakit itu belum masuk ke dalam tubuh, walaupun sudah terjadi kontak atau interaksi. Ya. Kurang lebih begini, ini adalah fase prepatogenesis, ini fase patogenesis, sementara ini fase klinik. Pada fase prepatogenesis, nanti saya akan jelaskan banyak tentang teorinya Gordon. Gordon mengatakan bahwa terjadinya suatu penyakit itu tergantung interaksi dari 3 faktor, yaitu penjamu, kemudian agen penyebab penyakit, dan lingkungan. Ya. Sebenarnya Gordon cuma menekankan antara host dan agent, tapi kemudian ditambahkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi host, lingkungan itu juga mempengaruhi agent. Jadi mau tidak mau ditambahkan satu faktor lainnya, ya, sehingga disebut sebagai triangle teori epidemiologi. Jadi ini namanya adalah epidemiological triangle, ya, teorinya John Gordon and Larich. Gordon mengatakan untuk keberhasilan terjadinya suatu penyakit menimbulkan keadaan sakit, harus ada syarat-syaratnya. Harus ada agent, harus ada reservoir. Reservoir itu tempat bibit penyakit bisa hidup. Ya, itu reservoir. Harus ada host yang rentan. Kalau hostnya kuat, tidak akan tertular suatu penyakit. Ya. Kemudian harus ada port the entry atau port the exit. Port the exit, exit daripada reservoir. Ya. Port the entry adalah entry daripada hostnya. Kalau nggak ada jalur masuk, gimana bibit penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh? Kan nggak bisa. Nah, ambil contohnya COVID. Port the entry-nya mana? Port the entry-nya adalah mulut, hidung, mata, kan? Itu port the entry-nya. Sekarang port the exit-nya mana? Yang sebagai reservoir apa? Pada COVID-19, reservoir-nya adalah human, manusia. Ya. Di dalam tubuhnya baru terjadi perkembangbiakan penyakit, baru dia bisa tularkan ke orang lain lagi. Ya, reservoir-nya manusia. Kalau begitu port entry dari manusia apa? Droplet, ya, air liurnya. Ya, nah, kemudian harus ada perantara. Nah, pada kasus COVID yang disebut sebagai perantara itu apa? Perantara bisa jadi adalah benda, misalnya gagang pintu, kemudian udara, bisa segala sesuatu yang disentuh oleh host yang sakit. Ya, jadi ini syarat-syarat untuk bisa terjadinya suatu penyakit. Dalam teori ini, natural host disease-nya ini adalah infectious disease. Ya, bukan non-infectious disease. Jadi kita bicarakan adalah infectious disease. Kalau non-infectious disease, nanti natural history of disease-nya akan berbeda. Tapi kita bicaranya adalah yang infectious disease. Ya. Ketika bibit penyakitnya sudah masuk ke dalam tubuh, maka dimulailah fase subklinis. Fase subklinis ini masuk dalam pathogenesis fase. Ya. Early pathogenesis itu dimulai dengan kolonisasi daripada bibit penyakit, kemudian mulai terjadi perubahan jaringan, respon jaringannya, leukositnya mulai muncul, makrofagnya ditambah, dan seterusnya, itu kan perubahan jaringan tuh. Kemudian muncul respon inflamasi, interleukin muncul, kemudian dan macam-macam ya, pembentukan antibodi. Nah, pada saat terjadi pembentukan ini, maka kita sudah mulai bisa periksa kan, dengan rapid test, dengan swab PCR dan seterusnya. Itu kan merupakan reaksi antigen antibodi. Ya, kalau di awal-awal belum bisa. Tapi ketika kalau COVID ya sudah dalam waktu 36 jam kita sudah mulai bisa periksa antibodinya. Ya, antigen antibodi sudah mulai periksa. Baru masuk subfertil. Kalau dia terus berlanjut, muncullah gejala penyakit. Kemudian
penyakitnya fase akut, fase kronis. Bisa muncul kelumpuhan. Tidak semua penyakit yang bisa menimbulkan kelumpuhan. Pada COVID-19 juga bisa menimbulkan kecacatan kelumpuhan atau defek. Ya, contohnya adalah defek pada paru-parunya. Ya, kalau sudah ada kerusakan pada paru-paru, maka kerusakan tidak bisa langsung diperbaiki secara cepat. Ya, maka itu bagian daripada defek. Ya, kemudian kronis baru mati. Ya, ini riwayat perjalanan. Tetapi kalau kita pelajari ini, maka kita bisa melakukan satu pencegahan dengan cara meng-cut salah satu fasenya. Kalau kita sudah tahu penyakit itu dalam fase patogenesis fase, kita cegah jangan sampai masuk clinical fase. Kalau dia sudah dalam kondisi clinical fase gejala penyakit ringan, kita cegah jangan sampai menimbulkan defek atau kronis. Kalau dia sudah sampai menimbulkan defek, kita cegah jangan sampai dalam kondisi mati. Ya, dalam konsep pencegahan ini yang kita bisa pelajari tentang natural history of disease. Baik, kalau sudah saya akan bicara lebih banyak tentang teorinya Gordon. Teorinya Gordon and Larich ini dia mempunyai 5 model. Ya, 5 model. Model pertama, kalau ini kan saya bilang 4 model. Saya tunjukkan 4 model. Sebenarnya ada 5 model. 5 model adalah model seimbang yang satu. Model seimbang. Artinya host dan agent ini dia tidak miring tapi garis lurus. Di mana di tengah-tengahnya adalah lingkungan, environment. Ya, environment juga berada di posisi tengah. Tidak seperti model ketiga, model keempat, environment mengalami pergeseran. Model keempat ini environment bergeser ke sini ya. Ini gambarnya keliru. Ya, harusnya bergeser ke sini. Nah. Model yang pertama adalah model seimbang. Model seimbang itu artinya dalam kondisi sehat. Model ini penjamu dalam keadaan sehat karena timbangan dalam keadaan seimbang antara hasil interaksi host, agent, dan environment. Model kedua atau yang saya gambarkan di sini adalah model pertama. Ya, model pertama itu terjadi ketidakseimbangan di mana bibit penyakit menjadi lebih berat. Ini ya, di mana agent penyakit menjadi lebih berat. Sehingga bibit penyakit mendapatkan kemudahan untuk menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, host menjadi sakit. Ya, contohnya apa? Contohnya karena agen penyakit ini mengalami mutasi, ya, sehingga dia lebih virulensinya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau COVID-19, maka virus COVID-nya yang mengalami mutasi. Padahal hostnya nggak berubah, hostnya begitu-begitu saja. Ya, karena perubahan daripada agen penyakit, lingkungan pun tidak berubah, ya lingkungannya begitu-begitu saja. Nah, itu yang disebut sebagai keadaan pertama. Keadaan kedua, ini hostnya yang menjadi rentan. Agen penyakit ya begitu-begitu saja, tidak mengalami perubahan. Lingkungan juga tidak mengalami perubahan, tetapi hostnya yang berubah menjadi rentan. Hostnya yang jadi lebih peka terhadap suatu penyakit. Contohnya apa? Contohnya adalah pada kasus COVID-19, hostnya hamil, misalnya begitu. Orang hamil itu menjadi imunitasnya lebih rendah. Atau hostnya mengalami penyakit-penyakit komorbid yang memperburuk kalau dia terkena COVID-19. Ya, itu contohnya. Ya, sekarang model berikutnya, model yang ketiga. Model yang ketiga ini yang mengalami perubahan adalah environment-nya. Dia bergeser ke arah host, sehingga menguntungkan agent-nya. Misalnya adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim menyebabkan virus atau penyakit ini atau COVID-19 ini menyebabkan lebih gampang mengalami mutasi. Ya. Misalnya perubahan iklim. Sebentar lagi kita memasuki musim hujan kan?
Nah, saya khawatir ketika kita masuki musim hujan, maka COVID-19 akan merebak kembali. Ya, sama halnya dengan influenza kan? Influenza ispa itu mulai banyak terjadi kalau musim hujan atau pancaroba. Ya, mengamati nggak ya? Nah, atau kondisi ispa lebih banyak terjadi ketika terjadi pembakaran hutan. Ya, itu kan perubahan iklim. Kenapa hutan terbakar? Karena iklimnya sangat panas. Ya, terjadi pembakaran hutan, akhirnya terjadi banyak ispa. Atau keadaan yang keempat ya, pergeseran environment ke arah agent, sehingga hostnya menjadi lebih rentan. Ya. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kita kembali lagi ke sini. Tadi saya sudah jelaskan berbagai interaksi antara host, agent, and environment. Sekarang saya mau jelaskan yang dimaksud dengan agent itu apa sih? Agent itu makhluk hidup, ataupun makhluk mati, ataupun benda mati, ya, yang memegang peranan penting dalam epidemiologi, yang merupakan penyebab terjadinya penyakit. Klasifikasi agent adalah agent biologis seperti virus, bakteri, jamur, rickettsia, parasit, dan sebagainya. Yang kedua, agent kimiawi yang sifatnya endogenes, seperti bahan-bahan asid, asam, ya, kemudian molekul seperti gula, dan lain sebagainya. Alergan, debu, berbagai bahan kimia lainnya. Itu adalah agen kimia. Yang ketiga, agen nutrisi. Contohnya adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, mineral. Ya. Kalau kita kekurangan air kan juga menyebabkan satu penyakit. Kalau kita kekurangan mineral juga menyebabkan satu penyakit. Kalau kita defisiensi vitamin juga menyebabkan suatu penyakit. Maka vitamin adalah agen nutrisi. Yang keempat, agen mekanik. Agen mekanik contohnya adalah gesekan, benturan, pukulan yang menyebabkan jejas pada jaringan. Contoh agen mekanik adalah kalau terjadi trauma, kecelakaan misalnya, terbentur. Maka itu adalah agen mekanik. Yang terakhir, yang kelima adalah agen fisika. Agen fisika contohnya adalah panas, dingin, radiasi, kelembapan, tekanan, kebisingan. Kalau terlalu banyak kebisingan, maka menyebabkan gangguan ketulian sensori neural. Ya. Kalau terjadi banyak tekanan, terjadi kerusakan organ-organ pendengaran, ya, kerusakan saraf, tulang-tulang pendengaran, sebagainya. Ya. Termasuk panas dan dingin. Ya. Itu agent. Yang disebut sebagai host adalah semua faktor yang terdapat pada manusia yang mempengaruhi timbulnya suatu penyakit. Faktor pada host ini dibagi menjadi dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor intrinsik pada host adalah genetik misalnya. Misal pada kasus hemofilia, itu faktor internal atau intrinsik berupa genetik. Yang kedua adalah umur. Semakin bertambahnya umur, maka dia beresiko pada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kardiovaskular lainnya. Ya, demensia contohnya juga. Ya, dengan bertambahnya umur, maka kejadian demensia menjadi besar. Ya. Atau juga penyakit infeksi-infeksi lainnya yang terkait dengan umur. Faktor intrinsik ketiga adalah jenis kelamin. Misalnya, penyakit hipertensi yang cenderung menyerang pria dan penyakit gondok yang
cenderung menyerang wanita. Faktor intrinsik yang keempat adalah keadaan fisiologis, misalnya kehamilan atau persalinan, yang mempunyai risiko terjadinya anemia akibat perdarahan atau anemia defisiensi Fe. Kekebalan, misalnya manusia tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga mudah terserang suatu penyakit. Penyakit yang diderita sebelumnya, misalnya rheumatoid arthritis, atau sifat-sifat manusia, misalnya hygiene yang buruk. Itu semua adalah faktor intrinsik dari host. Sedangkan faktor ekstrinsik dari host adalah lingkungannya. Lingkungan yang buruk menyebabkan host lebih mudah terserang penyakit. Sanitasi yang buruk, kondisi air yang buruk, kondisi polusi, dan seterusnya menyebabkan host lebih mudah terserang penyakit. Pekerjaan, situasi pekerjaan yang buruk, ergonomi kerja yang buruk, kemudian situasi lingkungan kerja yang menimbulkan stres berlebihan, kelembapan tempat pekerja yang buruk, adanya polusi di tempat pekerjaan, dan seterusnya dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Faktor intrinsik lainnya adalah tentang kebiasaan. Kebiasaan yang buruk dapat menimbulkan suatu penyakit. Itu tentang host. Yang berikutnya tentang lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Lingkungan di sini menurut teori Gordon diklasifikasikan menjadi 3 macam lingkungan. Lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan di mana manusia itu berada. Misalnya kondisi udara, kondisi musim, cuaca, keadaan geografis, keadaan geologi, dan seterusnya yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit pada host. Lingkungan biologis di sini adalah lingkungan di mana manusia itu berada, namun memiliki jenis dari golongan biologis. Misalnya, bagaimana lingkungan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme. Ambil satu contoh, jika manusia itu tinggal di peternakan atau dia pelihara hewan ternak di dalam rumah, maka punya potensi muncul penyakit-penyakit tertentu atau punya hewan peliharaan di dalam rumah. Ya. Ambil contoh misalnya pelihara kucing, maka ada resiko terjadinya infeksi TORS selama masa kehamilannya, toksoplasma khususnya. Ya. Sekarang lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan sebagai akibat interaksi manusia dengan lingkungan luarnya. Misalnya sosial budaya, norma, adat istiadat. Ya. Jadi ketiga ini bicara tentang lingkungan menurut teorinya Gordon. Lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan non-fisik. Ya. Sementara reservoir itu adalah media atau habitat tempat patogen atau agent infeksius tumbuh dengan subur, dapat memperbanyak diri dan berkembang biak. Itu adalah reservoir. Reservoir bisa saja manusia, bisa saja hewan, bisa saja arthropoda lainnya, dan lain-lain. Ya. Reservoirnya bisa saja bukan makhluk hidup. Ya. Misalnya reservoirnya water, atau reservoirnya udara, atau benda padat lainnya. Itu juga bisa menjadi reservoir. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Isi, dokter. Silakan. Iya, maaf, saya bahasa on-cam, dokter. Untuk tadi yang jungkat-jungkit itu, dokter, yang nomor 4, Ya. itu pengertiannya seperti apa ya, dokter? Maaf, saya masih kurang menangkap. Ya.
Yang keadaan keempat ini yang mengalami perubahan adalah environment-nya. Lingkungannya bergeser ke arah agent. Ini gambarnya keliru ya, saya mohon maaf. Harusnya ini jungkitnya ini berada di sebelah sini. Jadi mirip seperti keadaan ketiga, cuman arahnya di sebelah sini, gitu ya. Karena perubahan lingkungan, maka host-nya menjadi rentan. Agent-nya menjadi lebih unggul. Jadi ini panahnya naik ke atas ya. Kalau ini panahnya turun ke bawah ya. Kalau ini panahnya cuma satu aja. Ya. Jadi host-nya lebih rentan, agent-nya lebih unggul. Contohnya perubahan lingkungan di sini adalah misalnya terjadinya kebakaran hutan tadi ya. Kebakaran hutan tadi terjadi polusi di mana tingkat karbon monoksida lebih tinggi. Karbon monoksida menyebabkan hostnya mengalami keracunan, kerusakan sel, gangguan pernafasan. Ya. Ketika terjadi gangguan pernafasan, maka terjadi kerusakan pada mukosa-mukosa saluran pernafasan, kan? Ya, karena ini bahan-bahan iritatif. Itu polutan menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Ketika ada agentnya sebenarnya tidak mengalami perubahan ya. Misalnya agentnya kita ambil contoh virus-virus influenza ya, baik itu tipe A, tipe B dan seterusnya ya, virus influenza. Virus influenza tidak mengalami perubahan, tetapi ketika virus influenza ini masuk ke dalam host yang rentan akibat perubahan lingkungan, maka hostnya menjadi lebih gampang sakit. Begitu kira-kira, Jennifer. Oh iya dokter, berarti kalau nomor 3, yang gambar ketiga itu Ya. menguntungkan agentnya, sedangkan gambar keempat itu membuat hostnya lebih rentan, benar seperti itu ya? Betul sekali. Jadi kalau 4 ini yang ditekan itu adalah hostnya karena perubahan environment bergeser. Agentnya sebenarnya tidak ada perubahan, tetapi bisa menimbulkan kerusakan pada hostnya. Ya, ketika agentnya berinteraksi dengan host. Ya. Tetapi keadaan ketiga ini pergeseran daripada environment ke arah host. Yang mengalami perubahan atau yang diuntungkan adalah agentnya. Agentnya lebih patogenik, ya, lebih virulensinya lebih tinggi. Ya, baik, terima Hostnya kasih dokter. sebenarnya tidak mengalami perubahan, tetapi karena agentnya yang berubah, maka hostnya menjadi lebih rentan, jadi panahnya dia naik. Kira-kira begitu, Jennifer? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, dokter. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebenarnya ada teori terjadinya penyakit selain teorinya John Gordon dan Lariche, yaitu teori web of caution. Ini teorinya Mohan dan Puk. Ya, teori web of caution ini yang paling banyak dipakai saat ini. Kenapa? Karena web of caution ini yang bisa menjelaskan baik itu penyakit infectious disease maupun non-infectious disease. Terutama yang paling dikenal adalah penyakit-penyakit non-infectious disease atau degenerative disease. Paling banyak. Ambil satu contoh, bicara obesitas. Kalau seseorang mengalami obesitas atau di suatu daerah obesitasnya tinggi, obesitas itu bicara tentang dietary intake dengan energi yang dikeluarkan, dipakai. Kalau dietary intake energinya banyak masuk, tapi yang dikeluarkan sedikit, maka terjadilah obesitas. Kan begitu ya? Obesitas itu energi yang masuk terlalu banyak, yang dikeluarkan nggak ada. Ya, itu kan prinsipnya obesitas. Nah, seseorang tidak akan menjadi obesitas kalau expenditure-nya lebih tinggi daripada intake-nya. Benar ya? Kalau dia makannya sedikit tapi aktivitasnya tinggi, ya nggak akan terjadi obesitas. Ya, bicara ini tentu lain lagi kalau kita kaitkan dengan genetik, ya, karena teori ini belum betul-betul memasukkan faktor-faktor genetik, ya, walaupun secara biologis sudah ada, ya. Nah, sekarang tentang dietary intake, dia tergantung dari berbagai 4 aspek di sini ya. Bisa tentang individual, sosial, demografik, dan ekonomi,
bisa berkaitan dengan psychological and behavior, bisa clinical, bisa biological. Nah, keempat ini saling berpengaruh satu dengan lain. Jadi panahnya cukup banyak. Ya. Ini juga harusnya ada panah nih, energi expenditure langsung ke obesitas. Nah, di dalam teori web of caution ini ada dua lingkungan yang harus diperhatikan. Macro environment dengan micro environment. Kalau di sini adalah macro environment, kalau yang di dalam sini adalah micro environment. Ya, lingkungan yang lebih besar, maksudnya bagaimana? Ini bisa lingkungan secara nasional atau lingkungan internasional dan seterusnya. Sementara lingkungan mikro ini tentang di dalam individu tersebut, perilaku individunya, kemudian psikologis individunya, behavioral individunya, clinical individunya, biological individunya. Ini contohnya. Nah, obesitas itu dipengaruhi oleh variabel school atau home, dipengaruhi oleh variabel communities, dipengaruhi oleh variabel nasional atau stage, dipengaruhi oleh variabel internasional. Ini faktor individu adalah lingkungan internalnya, ya, micro environment. Nah, kalau kita ternyata menemukan yang bermasalah adalah energi expenditure-nya, dicari akar masalahnya. Kenapa energi expenditure-nya rendah? Apakah school activity-nya kurang? Apakah dia memang malas, ya, sedentary lifestyle, leisure activity? Kalau dia memang school activity-nya yang rendah, dicari kenapa school activity-nya rendah. Karena edukasi policy-nya yang buruk, misalnya begitu. Jadi, yang disebut sebagai web of caution ini multifaktorial. Satu penyakit disebutkan oleh multifaktor. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya kadang-kadang mengangkat satu garis panah, itu bisa menghentikan berbagai garis panah lainnya. Itu prinsip pencegahannya. Nah, teori ini yang paling banyak sekarang dipakai, termasuk dalam pendekatan konseptual dalam berbagai penelitian-penelitian. Coba kalau nanti semester 5 kalian bikin proposal, maka kemungkinan besar kalian akan menggunakan panah-panah seperti ini, multifaktorial, untuk menjelaskan suatu penyakit. Ya. Tetapi jangan lupa masih ada model-model lain. Kalau ini adalah model web of caution, masih ada model triangle epidemiologi, masih ada model lainnya. Nah, model yang ketiga adalah well of causation, ya. Ini model roda. Ya, model roda. Ini model yang lebih sederhana. Di dalam model roda ini menekankan betul bahwa host dengan genetik itu tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan model yang ini, bahwa host dengan genetik itu terpisah. Walaupun genetik berada di dalam microenvironment-nya. Ya. Pada model roda, maka genetik dan host menjadi satu kesatuan utuh. Terjadinya kelainan pada host, penyakit pada host, bergantung pada lingkungan. Di mana di dalam model ini lingkungannya ada 3. Biological environment, social environment, dan physical environment. Ya. Semuanya mempunyai besar yang sama. Ini kelemahan daripada well of caution. Ya. Semuanya mempunyai besaran yang sama dalam mempengaruhi kesehatan daripada hostnya. Ya, berbeda dengan modelnya belum kapan hari yang saya sebutkan. Dia mempunyai besaran yang tidak sama untuk menimbulkan satu penyakit. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi modelnya level and club. Tadi saya sudah bicara di sini, ya. Nah, tadi saya sudah bicara bagaimana interaksi host, agent, environment sehingga bibit penyakit bisa masuk ke dalam hostnya. Sekarang kita bicara pencegahannya menurut level and club.
bagaimana kita cegah di fase mencegah prepatogenesis untuk menjadi fase patogenesis, atau kita cegah dari fase patogenesis menjadi clinical fase. Itu pencegahan. Ya. Kalau kita melakukan pencegahan pada prepatogenesis fase, maka namanya primary prevention. Ya. Tadi level Clark kan bilang ada 3 level pencegahan, ada 3 tingkatan pencegahan. Ya. Makanya primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Pada fase patogenesis, kita bisa lakukan secondary prevention dan tertiary prevention. Kalau ini patogenesis dan clinical fase ya, jadi 2 ya. Pada primary prevention itu dilakukan. Kenapa? Karena illness-nya absen, disease-nya absen. Masih ingat natural history of disease tadi saya bilang? Pada prepatogenesis fase, masih terjadi interaksi bibit penyakit dengan host. Bibit penyakit baru mau masuk. Oleh karena itu, dia belum punya gejala, belum punya penyakit. Diagnosisnya belum ada. Ya. Jadi kapan kita lakukan primary prevention? Ketika illness-nya absen dan disease-nya absen. Kapan kita lakukan secondary prevention? Ketika illness-nya present, ya. Ini sudah masuk patogenesis. Patogenesis itu patogenesis kan bibit penyakit sudah mulai masuk. Atau clinical fase, ya. Bibit penyakit sudah menunjukkan gejala. Maka illness present, disease-nya present, maka kita lakukan secondary prevention. Jadi kalau mau lakukan pencegahan, misalnya pencegahan penyakit diabetes, gitu ya, mau pencegahan mana? Pencegahan primer, sekunder, atau tersier. Gitu. Kalau mau pencegahan itu primer, maka orang-orang yang belum menderita diabetes, misalnya keluarganya, gitu ya, itu namanya pencegahan primer. Tapi kalau mau pencegahan sekunder, maka yang disasar adalah orang-orang yang sudah terkena diabetes, kemudian kadar gulanya masih tinggi, dan mempunyai gejala. Itu secondary prevention. Tapi kalau mau tertiary prevention, yang disasar siapa? Misalnya orang-orang yang gejalanya masih ada, tapi disease-nya sudah tidak ada. Diabetes, kadar gulanya sudah stabil. Oke? Jadi diabetesnya terkontrol. Diabetesnya terkontrol. Tetapi illness-nya masih present. Gejalanya masih sisa. Contoh lain, pada kasus kusta misalnya. Kapan kita melakukan tertiary prevention pada kasus kusta? Dia masih punya kecacatan, tapi mikrobakterium levranya sudah tenang. Sudah dibunuh. Ya. Tetapi gejala masih sisa. Maka kita lakukan tertiary prevention. Contoh COVID misalnya. Kapan kita lakukan tertiary prevention? Dia masih mempunyai gejala long COVID. Tapi secara PCR dia sudah negatif. Oke, paham ya? Itu perbedaan antara primer, tersier, sekunder, dan tersier. Apa upayanya jika primary prevention? Ada 2 upaya. Maka inilah yang disebut sebagai 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. 5 level and Clark itu ini. Primary prevention, 2 upaya yang kita lakukan adalah health promotion dan general and specific protection. Pada secondary prevention, kita lakukan early diagnosis dan prompt treatment. Pada tertiary prevention, kita lakukan disability limitation dan rehabilitation. Nah, kegiatannya apa? Pada health promotion yang dilakukan adalah health edukasi. Pemberian nutrisi atau perbaikan nutrisi. Pengawasan atau monitoring tumbuh kembang. Perbaikan rumah. Rekreasi. Nasihat perkawinan. Pendidikan seks dini. Ini yang termasuk sebagai health promotion. Apa yang dilakukan dalam general and specific protection? Imunisasi, hygiene perorangan, perbaiki sanitasi, lakukan perlindungan terhadap kecelakaan, pakai masker,
pakai helm, dan seterusnya. Perlindungan kerja, pakai earplug, dan seterusnya. Perlindungan terhadap karsinogen, pakai sarung tangan, pakai masker yang khusus bahan-bahan toksik. Perlindungan terhadap alergen, hindari alergen. Itu general and specific protection. Apa yang kita lakukan pada secondary prevention adalah early diagnosis and prompt treatment. Kegiatannya berupa apa? Case finding, temukan kasusnya. Ya, lakukan screening. Ya, lakukan screening individu maupun screening massal. Lakukan pemeriksaan rutin, bulanan atau tahunan atau beberapa bulan sekali. Lakukan penanganan kasus secara adekuat. Temukan kasus-kasusnya. Cegah penularannya. Lakukan keteraturan pengobatan. Ya, pengawasan minum obat, PMO. Pada tertiary prevention yang harus dilakukan ada dua, disability limitation dan rehabilitation. Kegiatannya apa untuk disability limitation? Lakukan adequate treatment. Hindari komplikasi atau menimbulnya sisa kecacatan atau defect. Perbaikan fasilitas sarana prasarana dan seterusnya. Apa yang kita lakukan pada rehabilitasi? Kembangkan fasilitas. Ya. Lakukan terapi kerja. Berikan CBR. Community based rehabilitation. Berikan bantuan masyarakat. Oke. Sampai di sini apa bisa dipahami? Jelas ya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang strateginya. Strategi pengendalian penyakit. Kalau kita memahami riwayat perjalanan penyakit, natural history of disease, maka kita bisa paham bahwa bibit penyakit itu dimulai dari reservoir-nya, kemudian ada cara penularannya, dari reservoir, port the exit, kemudian masuk ke dalam host-nya, port the entry-nya, maka host-nya adalah host yang rentan, baru dia sakit. Kalau host-nya tidak rentan, maka host itu tidak sakit. Ya, maka host itu tidak sakit. Maka melihat rantai of infection, ya, chain of infection, kita bisa lakukan pemutusan rantai. Jadi teori strategi adalah memutuskan mata rantai. Sering dengar ya, memutuskan mata rantai penularan. Ini kurang lebih mata rantainya. Ada reservoir, cara penularan, ada host. Ada agent, cara penularan, ada host. Ya. Kemudian lingkungan sebagai garis putus-putus. Ya, nah, strategi pertama adalah host-nya yang dikuatkan. Host-nya yang dikuatkan dengan cara imunisasi, dengan cara pemberian gizi yang baik. Itu kalau ini tidak bisa kita kendalikan. Oke, jadi dalam kasus COVID, nggak usah jauh-jauh aja, kasus COVID, kita berikan vaksinasi COVID. Dalam rangka apa? Host-nya yang dikuatkan. Host-nya diedukasi, istirahat yang cukup, gizi yang baik, tidak stres. Ya, itu dalam kasus COVID. Berikutnya, strategi kedua. Kalau sudah kena bagaimana? Kalau sudah kena, sumber penularannya itu diisolasi. Reservoir-nya diisolasi. Dalam hal COVID kan yang menjadi reservoir kan manusia. Manusianya diisolasi. Ya, jadi orang yang positif itu diisolasi. Orang yang belum positif kita lakukan deteksi dini. Ya, kalau kemoterapi kan dalam kasus non infectious ya, dalam kasus non infectious ya. Kalau dia sudah sakit juga ternyata ini sudah sakit, kemudian ini belum sakit, deteksi dini. Tapi kalau ini sudah sakit, tetap deteksi dini, lakukan pengobatan dan karantina. Ya, itu kalau kita belum apa-apakan cara penularan di sini. Cara penularan juga bisa melalui vektor ya. Vektor itu misalnya nyamuk. Kalau COVID-19 nggak tepat. Demam berdarah contohnya. Malaria contohnya. Ya, itu vektor.
Strategi yang ketiga, kita kendalikan vektornya. Kita kendalikan faktor lingkungannya. Ya, kalau COVID-19 tidak ada ya, vektor tidak bisa dikendalikan. Kalau demam berdarah contohnya, vektornya dikendalikan ya dengan 3M. Jadi dia tidak boleh ada tempat vektor bisa hidup. Tidak boleh vektor bisa masuk ke dalam kamar misalnya begitu ya. Itu pengendalian vektornya. Atau vektornya yang kita bunuh. Ya, jadi penyemprotan atau pengawasan jentik nyamuk itu adalah pengendalian vektor. Ya, termasuk pengendalian lingkungan. Tidak boleh ada genangan air, tidak boleh ada baju yang menggantung dan seterusnya. Oke. Selanjutnya pengendalian faktor lingkungan yang lebih ditekankan ya. Misalnya sanitasi, tentang makanan, saluran pembuangan. Kalau ini penyakit-penyakit yang terkait dengan waterborne disease atau foodborne disease. Yang berikutnya, yang dikendalikan adalah hostnya. Hostnya diajari tentang hygiene perorangan yang baik, pengelolaan makanan yang baik, penggunaan pakaian alat bahan pelindung tubuh, menggunakan kelambu, masker, kondom, menghindari air, makanan binatang, atau serangga yang mungkin mengganggu, yang mengandung agen penyakit. Ya. Yang berikutnya tentang agen penyebab. Ya. Menggunakan physical method, misalnya panas, dingin, radiasi. Pada COVID-19, apa yang kita lakukan? Pada agen penyebab, kita lakukan penyemprotan. Ya, penyemprotan lingkungan. Ya, setiap kalian mau masuk mall misalnya, kan ada bilik desinfeksi, ya, kamar desinfeksi, disemprot dulu kan di dalamnya, ya. Nah, penggunaan klorinisasi, menggunakan disinfektan, ya, itu strategi pengendalian penyakit. Ya. Bagaimana peran dokter dan tugas tenaga kesehatan lainnya dalam hal ini, terutama pre-patogenesis fase, dokter punya peranan adalah meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat, keluarga, dan individu terhadap pencegahan penyakit, pola hidup bersih dan sehat, serta imunisasi. Dalam kondisi patogenesis fase, dokter punya peranan seperti pre-patogenesis, tapi ditambah menunjukkan dan menjelaskan masalah yang sedang dihadapi pasien dan keluarganya, serta upaya tata laksana penyakit sehingga tidak masuk fase klinis. Pada clinical fase yang kita lakukan adalah sama seperti pre dan patogenesis fase ditambah tata laksana tuntas, cegah komplikasi dan kembalikan kondisi biopsikososial pasien dan keluarga seperti sebelum sakit. Kuliah kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Apakah jelas? Jelas ya? Baik, sekarang soal ujian UTS. Tanggal berapa kalian UTS? Belum tahu tanggal berapa UTS? Tanggal 14 September. Tanggal 14. Oke. Minggu depan ya. Tanggal 14 minggu depan. Nah, recordingnya stop dulu aja.